Jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Dalam video kali ini saya akan share mengenai mengapa customer menolak Anda. Why customer is rejecting you? Why customer menolak Anda? Ada 4 hal yang saya temukan. Ternyata kalau dari sekian banyak penolakan, saya ternyata ketemukan ada 4 benang merah. Yang pertama adalah mereka bukan prospek. Artinya mereka bukan calon pembeli atau bukan calon customer. Artinya mereka bukan calon pembeli kita atau calon customer kita. Misalnya Anda jual produk mobil mahal, ya, tapi target marketnya tidak ada kebutuhan, tidak punya financial capacity yang cukup untuk membeli produknya, dan juga mungkin ya mereka tidak butuh gitu ya, tidak butuh mobil semewah itu. Jadi bisa jadi mungkin targetnya bukan orang yang tepat, ya kan? Misalnya kalau kita jualan panci untuk masak, tapi kepada pria-pria misalnya gitu kan, saya tidak ada kebutuhan, tapi istrinya mungkin butuh. Tapi kalau kita jualan panci itu kepada istrinya, kemungkinan ada kebutuhan. Jadi targetnya adalah bisa jadi mungkin bukan orang yang tepat. Maka kadang-kadang kalau saya suka lihat seorang sales yang begitu sangat termotivasi, betul-betul sangat, pokoknya entusias banget pada saat dia menjelaskan produk, ternyata kasih bilang, nanti deh, mungkin saya nggak dulu, atau saya mungkin tidak ada kebutuhan untuk itu, mungkin saya nanti deh, pokoknya begitu, customer menolak. Padahal customer salesnya sudah sangat-sangat semangat, sangat-sangat entusias, tapi pada saat dia ketemu sama customer, kasih bilang, nanti deh, saya juga mungkin belum dulu ya. Bisa jadi mereka mungkin bukan prospek. Jadi banyak orang sales yang sangat-sangat termotivasi, sangat-sangat entusias menawarkan produk, menjelaskan produk keunggulannya begini-begini, tapi mereka tidak ada kebutuhannya atau mereka bukan prospek. Ya bisa jadi Anda juga salah strateginya. Jadi bukan hanya kita setiap customer langsung kita tawarkan produk kita, bukan. Kita mesti qualifying. Qualifying itu artinya kita mengkualifikasi apakah orang ini adalah orang yang tepat. Kita tanya, bagaimana caranya? Kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat ke mereka. Pak, misalnya kalau kita jualan panci tadi kepada suami-suami gitu kan, Pak, Bapak saat ini, tanya dulu, Bapak saat ini istrinya suka masak apa enggak? Saya dari produk panci ini Pak, pancinya benar-benar cocok banget untuk kalau kita memasak ya, dan ini bisa masaknya kalau misalnya untuk rebus dan juga bikin daging ya, rendang segala macam, cepet ya, dengan api yang kecil bisa lebih empuk dengan waktu yang cepat. Nah saya mau tanya Pak, Bapak istrinya suka masak apa enggak? Nah kalau istri saya sih jarang masak, biasanya kita beli di luar. Oh berarti kan belum ada kebutuhan. Nah biasanya kita nggak nanya langsung, Pak ini Pak ada panci bagus Pak, kemungkinan Pak ini bisa memberikan manfaatnya begini dan sebagainya, ini keuntungannya begini, apinya kecil Pak, masaknya bisa lebih cepat dan ini empuk. Ya nanti dulu, bisa jadi bukan prospek ya. Jadi biasanya orang sales langsung hajar aja gitu kan. Harusnya kita kualifikasi dulu, kita tanya dulu. Bisa jadi mungkin kalau bukan prospek ya percuma kita pakai strategi seperti itu. Itu satu ya. Yang kedua adalah mereka atau customer tidak yakin ya, mereka tidak yakin akan produk Anda. Mereka mungkin tidak yakin juga dengan Anda, karena mereka pikirnya gini, namanya sales semua sama, kecap selalu nomor 1, kecap selalu bilang paling bagus, paling hebat, paling the best, kan gitu. Jadi mereka nggak yakin kalau kamu yang ngomong gitu kan. Biasanya jadi tanya, kamu ini Pak produknya bagus sekali Pak, ini pokoknya ini produk benar-benar asli Pak, ya garansi Pak. Oke, ini bisa dibuktikan. Kata siapa? Ya ini sales supervisor saya Pak yang bilang. Sales supervisor. Terus tanya, sales supervisor bener Pak, ini tahu dari mana? Sales manager saya bilang. Oh sales manager ya. Bisa jadi mungkin, wah ini kalau namanya sales kan itu anak buah ya. Berarti sales manager adalah atasannya gitu kan ya, leadersnya. Berarti sales kan di kacamatanya mereka, sales tukang bohong, ini tukang nipu gitu ya. Apalagi manajernya. Bisa jadi ini penipunya lebih besar lagi gitu kan. Ini contoh bercanda aja ya. Jadi belum tentu mereka bisa percaya Anda, atau mungkin mereka tidak yakin akan produknya. Mungkin juga bukan hanya produk, tapi mungkin mereka nggak yakin dengan Anda. Cara bicara Anda, cara Anda jelaskan gitu kan. Kenapa mereka tidak yakin? Karena mungkin Anda kebanyakan ngomong. Harusnya Anda jelaskannya bukan hanya dengan omongan Anda, dengan fakta, dengan bukti, dengan data, dengan survei, dengan statistik, dengan testimoni. Nah dengan demikian kemungkinan orang lebih yakin, karena bukan Anda yang ngomong loh, ada testimoninya, ada orang lain yang bilang begini, ada customer kita bilang seperti itu, ada testimoni dari orang-orang yang berpengaruh juga bilang begitu, dan memang betul secara testimoni memang betul ya. Jadi
ada hal-hal yang membuat mereka juga lebih yakin, karena biasanya mereka punya satu pengalaman dengan orang sales itu, ngomong doang nih, janji-janji doang, nggak percaya, nggak yakin. Apalagi sama atasannya, wah itu tambah nggak yakin lagi, karena mungkin bawahannya juga bisa bohong, apalagi atasannya, itu kan masternya bohong gitu kan. Ya, ini contoh aja ya kan. Nah, kalau saya ketemu dengan prospek saya, ketemu dengan klien saya tentunya tidak ngomong, ini Pak begini-begini, ada datanya, ada pembuktiannya nih Pak, klien saya meningkat omsetnya sekian Pak, klien saya sudah dibantu meningkat Pak, pertumbuhan revenue-nya sekian meningkat, profitnya begini, ownernya sekarang sudah punya struktur, ini Pak buktinya, ada datanya. Sehingga waktu saya bicarakan itu kepada klien saya, ya mereka boleh tidak percaya dengan saya, nggak apa-apa ya, karena saya bukan hanya bicara tentang ajang bicara saja ya. Perhatikan bicara ya, perhatikan Anda pada saat Anda komunikasikan, Anda bicara, karena gini, apapun yang Anda bicarakan belum tentu itu orang bisa percaya Anda ya, harusnya ada buktinya, ada kebenarannya, itu yang paling penting. Nah, ketiga, mereka tidak termotivasi. Artinya mereka nggak ada motivasinya untuk beli produknya ya. Contohnya begini, Pak, saya punya produk nih Pak, produknya bagus sekali Pak, ini produknya satu-satunya Pak di Indonesia begini-begini. Ya, terima kasih atas informasinya. Kalau Anda memberikan informasi atau Anda hanya telling ya, telling itu kan Anda hanya memberikan informasi, berarti mereka yang tadinya belum tahu jadi tahu karena Anda hanya telling. Sekali lagi, kalau Anda hanya telling, ya Anda memberikan informasi, bisa jadi mereka, oh iya saya nggak tahu nih bisa begini, yang belum tahu jadi tahu. Tapi ada istilah lagi, kalau selling artinya yang sudah tahu jadi bisa mau beli. Yang sudah tahu, oh iya saya tahu nih begini-begini, saya udah pernah dengar gini-gini, saya lihat juga testimoninya begini, saya tahu, jadi mau, karena Anda bisa meyakinkan bukan hanya dengan omongan Anda, tapi dengan bukti dan sebagainya. Dengan cara Anda juga care, peduli dengan mereka, dan mereka jadinya yang tadinya nggak mau jadi mau. Ya, itu selling. Tapi termotivasi atau motivation selling adalah mereka kan bilang gini, wah ini saya benar-benar suka nih ya, karena bukan hanya cara penjelasannya, tapi memang saya sendiri saya rasa suka, saya merasa ini benar-benar bagus buat saya, dan kalau saya nggak beli saya merasa rugi. Nah, beda ya. Kalau mereka termotivasi sendiri gara-gara apa yang kita lakukan ataupun strategi yang kita berikan, bisa jadi mungkin mereka pada saat melihat produknya atau melihat apapun yang Anda tawarkan, mereka punya rasa begini, aduh kalau saya nggak beli sayang nih, kalau nggak saya beli sekarang sayang, saya malah rugi. Nah, itu mereka termotivasi. Walaupun mungkin harganya mahal, mereka akan usahakan untuk bisa membayar. Bisa cicil nggak? Bisa 12 kali cicil nggak? Bisa 24 kali nggak? Mereka akan usahakan untuk beli. Karena mereka sudah sangat termotivasi dengan program, dengan penawaran, dengan segala macam yang Anda berikan kepada mereka, mereka termotivasi. Jadi artinya kalau termotivasi adalah, saya mau beli nih, sekarang juga harus beli, kalau nggak saya rugi, kalau nggak saya rugi. Jadi mereka akan taking action sendiri. Nah, itu kalau termotivasi. Nah, jangan begini, kita membuat mereka terus kita fokus pada product knowledge, keuntungan, dan sebagainya, tapi mereka tidak termotivasi dengan cara Anda. Atau mungkin cara Anda begitu malah membuat mereka ilfeel. Ya, hilang dong kesempatan. Bisa jadi mereka, ya udah nanti aja, terima kasih atas informasinya. Ya mereka pulang gitu kan. Fokus kepada bagaimana kita membuat mereka termotivasi. Jadi bukan hanya telling, bukan juga hanya selling, tapi motivation selling. Ya, dan itu biasanya saya berikan atau saya bagikan di dalam training-training saya untuk bagaimana supaya Anda bisa closing lebih banyak ya. Oke, so nomor 4 adalah tidak ada raport. Tidak ada raport, artinya raport itu bukan raport kalau kita terima raport untuk biasanya kalau anak kita sekolah terima raport, bukan itu ya. Raport itu adalah hubungan baik. Bagaimana kita dekat dengan customer ini. Semakin dekat hubungan kita dengan customer, biasanya semakin kecil penolakannya atau semakin sedikit penolakannya. Tapi semakin kita kurang dekat dengan customer ataupun cuma sebatas ngobrol-ngobrol dan sebagainya, jarang ketemu dan sebagainya, Anda cuma misalnya jarang kontak, jarang disapa, sekali sapa, Pak, kita punya produk ini, Pak, kita punya business opportunity. Bisa jadi mereka siapa kok tiba-tiba langsung begitu, atau mungkin oh udah lama nih kok langsung tiba-tiba kontak terus tidak nanya apapun langsung nawarin sesuatu. Bisa jadi mungkin tidak ada rapport, tidak ada hubungan baik ya, makanya mungkin penolakan lebih banyak. Tapi biasanya kalau hubungan baik, ya dekat, sering kontak, sering ngobrol dan sebagainya, biasanya penolakannya lebih sedikit. Bukan berarti tidak ada, tapi penolakannya lebih sedikit. Oke, so kesimpulan buat Anda adalah ada 4 hal ya, mengapa customer menolak Anda. Yang pertama mungkin bisa jadi mungkin mereka bukan prospek Anda. Kedua, bisa jadi mungkin mereka juga tidak yakin atau unsure dengan Anda. Ketiga,
mereka mungkin tidak termotivasi dengan Anda. Keempat, bisa jadi mungkin Anda tidak bangun hubungan baik dengan mereka. Nah, semoga dengan apa yang bisa saya bagikan pada malam hari ini atau pada video kali ini bisa membuat Anda termotivasi lagi untuk selalu belajar sehingga Anda bisa meningkatkan skill Anda di dalam closing untuk bisa mendapatkan customer lebih banyak. Bagi Anda yang merasa bingung bagaimana caranya untuk bisa closing lebih banyak dan saya bingung bagaimana skillnya segala macam, Anda bisa hubungi tim saya. Ya, kita bisa berikan training session khusus untuk orang sales ataupun pemilik bisnis yang memang perlu untuk meningkatkan skill salesnya, terutama skill closingnya. Anda bisa hubungi tim saya. Saya Darman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.